Ya, izin Bu, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait saham biasa, saham preferen, dan valuasi saham biasa. Di sini, anggota kelompok 8 ada 8 orang, namun yang tergabung dalam kerjasama tim ada 5 orang, Bu. Yang 3 sudah diinfokan ke grup, belum ada join juga, dan tidak ada kabar selanjutnya. Jadi selama tugas kelompok kita berlima, Bu. Yang pertama ada saya, Rianda Kurniatama, kemudian Safna Ambia, kemudian Rizka, kemudian Resti Alfiani, kemudian Resyanti Widyaningsih. Mungkin untuk pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Safna, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rianda. Selamat malam Bapak Ibu. Kali ini saya izin mempresentasikan terkait latar belakang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan bisnis dan investasi yang semakin pesat membuat minat masyarakat terhadap saham semakin meningkat. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para investor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai saham sangat penting untuk membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Lalu konsep dasar saham sendiri, saham yaitu bukti kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan yang pemilik sahamnya berhak atas sebagian keuntungan dan aset perusahaan. Saham juga menjadi instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan berupa dividen dan juga capital gain. Fungsi saham sendiri yaitu yang pertama ada sebagai sumber pendanaan perusahaan, yang kedua sebagai bukti kepemilikan perusahaan, yang ketiga sebagai sarana investasi bagi para investor, yang keempat untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, dan yang kelima sebagai instrumen perdagangan di pasar modal. Lalu untuk jenis-jenis saham sendiri, yang pertama saham dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada saham biasa atau yang biasa disebut dengan common stock, yang mana memberikan hak suara dalam RUPS dan hak menerima dividen. Dan yang kedua ada saham preferen atau preferred stock, yang mana memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan klaim aset perusahaan. Dan yang ketiga saham atas nama yang mencantumkan identitas pemilik dan peralihannya harus dicatat oleh suatu perusahaan. Dan yang keempat ada saham atas unjuk, yaitu tidak mencantumkan nama pemilik, kepemilikan ditentukan oleh pemegang saham tersebut. Kesimpulannya, perbedaan jenis-jenis saham terletak pada haknya, lalu kepemilikan dan prioritas yang diberikan kepada para investor. Oke, saya kembalikan ke Mas Yanda. Baik, terima kasih Mbak Safna atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait peran saham dalam perusahaan. Saham ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan dan keberlangsungan perusahaan. Melalui penerbitan saham, perusahaan dapat memperoleh modal untuk ekspansi usaha, pengembangan produk, peningkatan teknologi, dan kegiatan operasional tanpa menambahkan utang perusahaan. Selain sebagai sumber pendanaan, saham juga meningkatkan kredibilitas dan transparansi perusahaan di mata investor. Dengan adanya investasi dari masyarakat, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Nah, yang pertama ada saham biasa atau common stock. Saham biasa ini adalah jenis saham yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham biasa berhak memperoleh dividen dan memiliki hak suara dalam RUPS. Saham ini merupakan jenis saham yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal, contohnya di Bursa Efek Indonesia.
Kemudian karakteristik saham biasa adalah yang pertama, memiliki hak suara dalam RUPS, kemudian dividennya bersifat tidak tetap, tergantung dari profitabilitas perusahaan, kemudian berpotensi memberikan capital gain, kemudian resiko lebih tinggi dibanding saham preferen, tidak memiliki jatuh tempo, dan nilainya dapat berfluktuasi sesuai kondisi pasar dan perusahaan. Kemudian ada hak pemegang saham, keunggulan dan risiko saham biasa. Yang pertama terkait hak pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak yang pertama, hak suara dalam RUPS, kemudian hak memperoleh dividen, hak atas sisa aset dan saat likuidasi, hak memesan saham baru terlebih dahulu atau preemptive right, kemudian hak memperoleh informasi perusahaan. Keunggulannya, yang pertama memiliki potensi keuntungan dari dividen dan capital gain. Kemudian memiliki hak suara dalam perusahaan, mudah diperjualbelikan di pasar modal, cocok untuk investasi jangka panjang. Kemudian resikonya yang pertama ada risiko penurunan harga saham atau capital loss, kemudian kemungkinan tidak memperoleh dividen, kemudian risiko likuiditas dan kondisi pasar, dan juga risiko kebangkrutan perusahaan. Kesimpulannya adalah saham biasa menawarkan peluang keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang perlu dipertimbangkan investor. Baik, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baik. Mbak, silakan. Selanjutnya adalah terkait dengan saham preference. Sebelumnya, Rian, baik. Oke. Jadi untuk saham preferen ini berbeda dengan saham biasa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saham preferen ini bisa dibilang gabungan antara saham dan obligasi karena pemegangnya mendapat hak istimewa, terutama dalam pembagian dividen dan klaim aset perusahaan. Untuk karakteristik saham preferen sendiri adalah yang pertama prioritas dalam pembagian dividen, yang kedua dividen bersifat tetap, yang ketiga prioritas dalam pembagian aset saat likuidasi, yang keempat hak suara terbatas atau tidak memiliki hak suara, yang kelima resiko lebih rendah dibandingkan saham biasa, yang terakhir adalah potensi keuntungan lebih terbatas karena dividen telah ditetapkan. Saham preferen ini cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan lebih stabil dengan tingkat resiko yang relatif lebih rendah. Untuk jenis saham preference, terdapat saham preferen kumulatif yang dividennya yang belum dibayarkan akan diakumulasikan dan dibayarkan pada periode berikutnya. Yang kedua, saham preferen non-kumulatif, dividen yang tidak dibayarkan pada suatu periode dianggap hilang. Yang ketiga, saham preferen convertible dapat ditukar menjadi saham biasa sesuai ketentuan perusahaan. Yang terakhir, saham preferen partisipasi berhak menerima dividen tambahan selain dividen tetap jika perusahaan memperoleh laba tinggi. Keunggulan dan risiko saham preference. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama memiliki prioritas dalam pembagian dividen, yang kedua memberikan pendapatan yang relatif stabil melalui dividen tetap, yang ketiga memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian aset perusahaan saat likuidasi, yang keempat risiko investasi lebih rendah dibandingkan saham biasa, yang terakhir cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan yang lebih pasti. Untuk resikonya, yang pertama potensi keuntungan lebih rendah, yang kedua umumnya tidak memiliki hak suara yang terbatas, yang ketiga nilai saham dapat menurun akibat perubahan kondisi ekonomi dan pasar, yang keempat dividen dapat ditunda apabila kondisi keuangan perusahaan memburuk, yang terakhir resiko perusahaan mengalami kebangkrutan yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Dengan karakteristik tersebut, saham preferen menjadi pilihan investasi bagi investor yang mengutamakan stabilitas pendapatan dan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan saham biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Bariska.
Pada slide ini saya akan membahas mengenai metode valuasi saham. Valuasi saham merupakan proses untuk menentukan nilai wajar suatu saham sehingga investor dapat mengetahui apakah harga saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Nah, metode yang pertama, faktor yang mempengaruhi nilai saham adalah kinerja keuangan perusahaan, pembagian dividen, prospek pertumbuhan perusahaan, kondisi ekonomi makro, inflasi, suku bunga, dan lain sebagainya. Adapun permintaan dan penawaran saham, kondisi industri dan persaingan, dan sentimen pasar serta kebijakan pemerintah. Lanjut, metode valuasi saham. Metode yang pertama adalah dividen discount model atau DDM. Metode ini menghitung nilai saham berdasarkan nilai sekarang dari dividen yang akan diterima investor di masa depan. Jadi, metode ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan yang rutin membagikan dividen. Metode kedua, price earning ratio atau PER. PER membandingkan harga saham dengan laba per saham atau EPS. Dari perbandingan tersebut, investor dapat mengetahui apakah harga saham tersebut tergolong murah atau mahal dibandingkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Selanjutnya ada price to book value. Metode ini membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan. Jika harga saham lebih rendah dibandingkan nilai bukunya, maka saham tersebut bisa dianggap masih murah atau undervalued. Dan metode terakhir adalah discount cash flow atau DCF. DCF menghitung nilai perusahaan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang kemudian didiskon ke nilai saat ini. Nah, metode ini cukup akurat tetapi membutuhkan banyak data dan asumsi. Jadi dari keempat metode ini membantu investor menentukan apakah harga saham sudah sesuai dengan nilai wajarnya sebelum mengambil keputusan investasi. Next. Diberikan contoh sederhana penerapan metode dividends atau DDM. Diketahui bahwa dividen per saham yang akan diterima investor adalah sebesar 500, sedangkan tingkat pengembalian yang diharapkan atau required in return sebesar 10%. Rumus DDM, nilai saham sama dengan dividen dibagi tingkat pengembalian. Sehingga perhitungannya menjadi sama dengan 500 dibagi 10% atau 0,10 sehingga diperoleh nilai intrinsik saham sebesar 5.000 per lembar saham. Dari hasil tersebut dapat dilakukan interpretasi. Jika harga pasar saham berada di bawah 5.000, maka saham tersebut disebut undervalued. Artinya harga pasar lebih murah dari nilai wajarnya, sehingga berpotensi untuk dibeli. Sebaliknya, jika pasar lebih dari 5.000, maka saham tersebut termasuk overvalued, sehingga investor perlu lebih berhati-hati karena harganya dinilai terlalu tinggi. Sedangkan jika harga pasar sama dengan 5.000, berarti saham tersebut fairly valued, yaitu harga pasar sudah sesuai dengan nilai wajarnya. Next. Dividen dan jenis-jenis dividen. Dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atau investasi mereka. Selain itu, memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Investor juga bisa memperoleh keuntungan dari dividen. Dividen terdiri dari beberapa jenis. Pertama, dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham. Jenis ini merupakan yang paling umum. Yang kedua adalah dividen saham, yaitu pembagian dividen dalam bentuk tambahan lembar saham. Sehingga investor mendapatkan jumlah saham yang lebih banyak tanpa menerima uang tunai. Yang ketiga ada dividen properti, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aset selain uang. Misalnya berupa barang atau aset tertentu milik si perusahaan. Yang terakhir ada dividen likuidasi, yaitu dividen yang dibayarkan ketika perusahaan mengurangi modal atau sedang dalam proses
likuidasi. Dengan memenuhi jenis-jenis dividen ini, investor dapat mengetahui bentuk keuntungan yang mungkin diterima dari investor saham. Next. Pada slide ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dividen dan pengaruhnya terhadap harga saham. Pertumbuhan dividen adalah peningkatan jumlah dividen yang dibagikan perusahaan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan dividen biasanya menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan cukup baik dan laba perusahaannya terus meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dividen. Yang pertama adalah pertumbuhan laba perusahaan. Karena semakin besar laba, maka peluang perusahaan membagikan dividen juga semakin besar. Yang kedua adalah kebijakan dividen perusahaan, yaitu keputusan manajemen mengenai berapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Berikutnya adalah kondisi keuangan dan arus kas perusahaan. Walaupun perusahaan memperoleh laba, jika kas yang dimiliki terbatas, maka pembagian dividen juga bisa berkurang. Selain itu, terdapat peluang investasi dan ekspansi. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, maka sebagian labanya biasanya ditahan sehingga dividen yang dibagikan menjadi lebih kecil. Terakhir adalah kondisi ekonomi dan industri. Karena kondisi ekonomi yang akan mendukung pertumbuhan laba dan kemampuan perusahaan membayar dividen. Pengaruhnya terhadap harga saham cukup besar. Jika dividen meningkat, biasanya investor akan lebih tertarik membeli saham sehingga harga saham berpotensi naik. Sebaliknya, jika dividen menurun atau bahkan tidak dibagikan, minat investor dapat berkurang sehingga harga saham juga berpotensi mengalami penurunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Mbak Resianti, apakah hadir? Baik, terima kasih Kak Rizka. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Selanjutnya, cara kerja dan mekanisme perdagangan saham, yaitu cara kerja pasar saham. Pasar saham adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham antara investor. Harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika permintaan meningkat, maka harga saham cenderung naik. Sedangkan jika penawaran lebih besar, harga saham cenderung turun. Di Indonesia, perdagangan saham dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Mekanismenya perdagangan saham di antara lain, yang pertama adalah pembukaan rekening efek, yang kedua, penyampaian order beli atau jual, yang ketiga, pencocokan order atau matching, dan yang keempat, penyelesaian transaksi atau settlement. Kemudian yang kelima adalah pencatatan kepemilikan saham. Next. Peran pasar saham. Yang pertama diantaranya sebagai sumber pendanaan perusahaan, yaitu melalui penerbitan saham untuk memperoleh modal guna mendukung operasional dan ekspansi usaha. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan melalui dividen dan capital gain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dana yang dihimpun dari investor dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang keempat, menciptakan likuiditas investasi sehingga investor dapat membeli atau menjual saham dengan lebih mudah. Yang kelima, mencerminkan kondisi ekonomi karena pergerakan pasar saham sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Kemudian yang keenam, mendorong transparansi perusahaan karena perusahaan yang tercatat di bursa wajib menyampaikan informasi dan laporan keuangan secara berkala kepada publik. Next. Kesimpulannya, saham merupakan instrumen investasi yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan dan dapat memberikan keuntungan berupa dividen serta capital gain. Dalam berinvestasi saham, investor perlu memahami jenis saham, valuasi saham, kebijakan dividen, dan mekanisme pasar saham agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Dengan pemahaman yang baik, investor dapat mengelola risiko dan memanfaatkan peluang investasi untuk mencapai tujuan keuangan secara optimal. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator Karyanda. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Resianti dan rekan-rekan atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan untuk unmute atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika ada pertanyaan, Izin Ibu, ya silakan Mbak Eh, Syafira, silakan Mbak Syafira. izin Bu Mutiara dan teman-teman dari kelompok 8, mungkin saya ingin bertanya, eh, mengapa perusahaan itu lebih memilih menerbitkan saham dibandingkan menambah utang untuk mendapatkan modal? Mungkin itu. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Safira. Ibu, kami izin tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Karena dari pertanyaan dari teman-teman, Mbak Syafira dari kelompok 9, Betul Ibu. teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya, tidak ada, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok penyaji kelompok 8. Oke, selanjutnya lanjut aja ke kelompok 9, nanti langsung dijawab setelah sudah selesai kelompok 9 ya. Kelompok 8 juga memberikan pertanyaan ya. Silakan kelompok 9 Mbak Syafira. Ibu, maaf mau bertanya dulu ke kelompok 9 yang tadi bertanya. Yang dimaksud itu kenapa perusahaan lebih memilih menambah saham dibanding modal ya? Betul Kak. Nah, yang dimaksud itu apakah di sisi perusahaan sebagai pembeli sahamnya atau perusahaan TBK yang menyediakan sahamnya? Yang menyediakan sahamnya, sorry Kak. Oh, yang menyediakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang saya tangkap, kenapa perusahaan itu lebih banyak menerbitkan saham ya, sehingga nanti modalnya dari saham gitu, penerbitan saham daripada melakukan utang misalkan ke bank. Ya, Mbak Syafira ya. Izin Bu, ini boleh langsung dijawab atau Oh ya, nunggu silakan. paparan? Ya, silakan, nggak apa-apa kalau sudah ada. Baik, terima kasih Mbak Safira atas pertanyaannya. Izin berpendapat, kalau menurut saya, kenapa perusahaan memilih menerbitkan saham daripada menambah utang untuk mendapatkan modal itu karena perusahaan ketika ingin menambahkan modal tanpa utang itu perusahaan eh, tidak memiliki kewajiban membayar bunga seperti eh, dibanding antara menerbitkan saham dengan menambah utang lebih memilih menerbitkan saham karena ketika menerbitkan saham dana tersebut dapat digunakan sebagai ekspansi usaha atau pengembangan produk atau juga penambahan eh, dana likuid untuk operasional perusahaan. Namun konsekuensinya juga beresiko terkait kepemilikan perusahaan tersebut bagi investor yang baru. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih Mas Rian. Oke ya, Mas Rianda ya. Tadi ya, kenapa perusahaan itu lebih memilih untuk menerbitkan saham ya daripada melakukan atau pinjaman utang gitu ya. Ada tadi kalau misalkan apa namanya, kalau utang itu kan sudah pasti ya setiap bulannya harus dibayar gitu ya.
dan harus ada bunganya gitu. Walaupun memang bunganya itu diakui gitu ya. Tapi kalau itu kelemahannya gitu, jadi harus ada kewajiban setiap bulannya untuk membayar. Sedangkan kalau menurut saham kan tidak ya, jadi dia lebih ke arah bagikan dividen aja gitu. Jadi kalau misalkan lagi berbeda saham, terus dengan adanya dividen kan orang-orang investor jadi lebih banyak menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Tapi kalau saat perusahaan itu lagi belum bisa membagikan saham, dividen kan juga apa ya, tergantung dari regulasi dari perusahaan. Misalkan lagi belum bisa karena memang belum ada dana lebih untuk dikeluarkan dividennya, nggak apa-apa. Kalau utang kan mau tidak mau harus di ada kewajiban setiap bulan. Kalau tadi Mas Rianda juga gitu ya dari jawabannya. Kurang Ya, lebih kurang sama lebih ya. seperti itu, Bu. Ya, sepakat ya. Oke, paling nggak Syafira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 9. Silakan.